selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang nonton video ini. Kembali lagi sama aku Michelle di video untuk pembahasan soal akuntansi keuangan menengah 1. Ini merupakan pertemuan keempat kita dan kita udah masuk ke chapter 6. Chapter 6 ini mengenai accounting and the time value of money. Di sini itu untuk sumber soalnya masih sama kayak yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kita ambil dari Intermediate Accounting IFRS Edition, edisi 4 yang penulisnya Kieso. Dan untuk chapter 6 ini aku ambil juga dari buku yang sama. Di video kali ini bakal ada 2 soal pembahasan. Kita mulai dari E61 dulu ya, ada di sebelah sini. E61-nya ini itu kita bakal using interest tables. Kita bakalan gunain tabel bunga yang pasti teman-teman udah pada tahu tabelnya yang di sini. Aku udah masukin di sini tabel-tabelnya. Lalu untuk soal yang pertama langsung aja for each of following case. Yang pertama itu kita harus to what red columns. Terus yang kedua kita cari to what number of period you would refer in looking up the interest factor. Jadi di sini kita bakalan dikasih annual rate, number of years invested, sama compounded perhitungannya. Ada annually, quarterly, sama semi-annually. Di sini untuk yang soal yang pertama ini, untuk yang nomor 1, yang bagian A, untuk kita kan disuruh cari A-nya itu rate of interest-nya berapa, terus kita cari juga B-nya itu untuk number of period-nya jadi berapa lewat dari soal-soal ini. Untuk yang pertama, yang A itu 9% annual rate-nya, terus number of year invested-nya 9, terus compounded-nya itu dihitungnya itu secara annually. Nah, untuk jawaban itu, untuk rate of interest-nya itu kita pasti ambil yang annual rate sebesar 9%. Lalu untuk number of period-nya itu kita bikinnya 9% karena number of year invested 9. Dan di sini itu annual rate-nya itu dihitung secara annually, berarti kayak setahun sekali. Maksudnya untuk hitungannya per tahun, untuk perhitungan per tahun, jadi kayak rate of interest-nya tinggal lihat dari annual rate. Dan number of period-nya juga tinggal ya udah ditulis lagi 9. Lalu untuk yang kedua ini rada berbeda sama yang atas karena ini bedanya di compounded-nya di perhitungan itu quarterly, itu berarti kan 4. Di sini annual rate-nya 8%, terus number of year invested-nya itu 5%. Di sini untuk rate interest-nya itu kita bagi, karena untuk annual kan ini untuk 1 tahun ya, sementara ini diperhitungkannya secara kuartal. Berarti kayak kita harus bagi 4, gak cuma interest-nya aja, tapi period-nya juga, number of period-nya juga harus kita bagi 4. Jadi kita kali 4, sorry. Rate of interest-nya itu 8% dibagi 4 karena kan kayak kalau misalnya per 4 bulan dia bakalan ada interest rate-nya itu sebesar 2%. Dan untuk number of period-nya itu kita kali dari awalnya itu 5 year kan. Terus habis itu kayak gitu, tapi ini perhitungannya 4 kali gitu. Dalam 1 tahun itu kan ada 4 berarti. Nah, 5 tahun itu dikali sama 4 period. Dan kita dapat hasilnya 20. Jadi untuk number of period-nya itu 20. Nanti kalau dilihat di tabelnya untuk tahu interest-nya itu, kita cari yang I-nya 2% dan yang N-nya itu 20. Untuk yang ketiga, yang berbeda di compounded-nya itu semi-annually atau semester yang mungkin kita kenal, makanya di kita perlu bagi rate of interest-nya, itu rate of interest-nya 10, kita bagi 2, karena kan di sini kita ngitungnya semi-annual, berarti kayak harus kita bagi 2, karena 1 tahun itu ada 6 bulan kan, maaf, 1 tahun kalau dibagi 2, 6 bulan. Jadi 10%-nya ini kita bagi 2, dan jadi per semesternya itu kita annual rate of interest-nya itu 5%. Selanjutnya untuk number of period-nya kita kali 2 karena kayak udah 15 tahun tapi dihitungnya itu 1 tahun 2 kali. Jadi
15 kali 2, jadi number of period-nya itu 30. Next, kalau untuk yang kedua, ini kan untuk yang pertama itu kita cari future value. Nanti kita cari juga di tabelnya itu yang khusus future value. Terus dia nomor 2 ini present value, maksudnya nilai yang sekarang dari annuity ya. Terus di sini untuk yang nomor 2A itu rate of interest-nya itu hampir sama kayak yang nomor 1 juga. 9% kan annual rate-nya, terus number of years involved-nya itu 25, dan number of friend involved-nya 25 juga, sama frequency of friend-nya itu annually. Kalau dia annually kan berarti dia 1 tahun gitu. Jadi rate-nya itu untuk yang ini rate of interest-nya itu tetap 9 karena dia annually, dan untuk number of period-nya tetap juga 25 karena dia annually balik lagi. Lalu yang kedua atau B ini 8%. Di sini dia semanually berarti dia itu 2 dikali 2 atau dibagi 2 karena dia itu semester. Nah, jadi 8%-nya itu kita bagi sama 2, dibagi 2, jadi rate of interest-nya itu jadi 4%, dan number of period-nya itu 15 dikali 2. Karena manual itu dibagi 2, kayak dia semester 2 semester itu sama dengan 1 tahun, jadi kita kali 15 kali 2. Jadi kita dapat 30. Ini number of friend involved-nya ini nih kita jadiin di sini nih. Tapi ini dikasih tahu perhitungannya kayak gimana. Sebenarnya hampir sama kayak yang future value yang pertama, tapi ini ditambahin ada keterangan lain di sini, number of friend involved-nya. Lalu yang C, ini dihitungnya frekuensi of rent-nya itu quarterly, berarti 4 ya. Lalu di sini nah untuk annual rate-nya 12 dan number of year involved-nya itu 7. So jadi di sini kita bagi 4 untuk interest-nya bagi 4, dan untuk number of period-nya itu 4 dikali 4. Rate of interest-nya itu 9% dibagi 4 itu, sorry, ini dikali, seharusnya dibagi 4. Jadi 2% seharusnya ini nggak 2% ya? Iya nggak sih? Sebentar. Di 2,3% kalau dibulatin jadi 2. Terus untuk number of periodnya itu 25 dikali 4. Karena dia 25 tahun. Terus habis kayak gitu ini per quarter jadi dikali 4. Di 1 tahun 4 kali. 4 kali dihitungnya. Jadi untuk number of periodnya itu 100. Dan nanti kalau misalnya kita memang mau cari interestnya itu nanti kita lihat di tabel dari rate of interest-nya itu misalnya yang ini yang 4%, kita cari 4% dan I-nya 4% dan N-nya 30. Tapi kayaknya kalau misalnya tabel itu kita harus bulat ya. Jadi ini kita jadiin 2 aja supaya 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 lebih gampang. Next ke yang E6 2. Ini ada simple and compound interest computation. Ini ada simple sama majemuk, bunga majemuk perhitungannya. Xu Eng itu invest besar 30.000 dolar HK dengan annual interest itu 8%. Dia menginvestasikannya tanpa nggak ditarik-tarik itu selama 8 tahun, untuk waktu 8 tahun. Di akhir tahun ke-8 itu nanti kira-kira berapa sih yang bakal Su terima. Untuk instruksinya yang pertama itu kita disuruh menghitung Shu itu bakalan dapat simple interest-nya berapa. Nah, untuk yang pertama itu untuk cari simple interest-nya itu kita tinggal kaliin 30% dikali sama 8%, itu kita dapetin ini 2.400 dolar, dan kita tinggal kaliin karena 2.400 dolar per tahun. Di sini kan dia investnya 30, terus dapat bunganya 8% per tahun, tapi dalam jangka waktu 8 tahun. Jadi untuk ngitungnya ya 30% ini
kita bagi sama 8%, jadi itu kan bunganya. Bunganya itu 2.400 per year, terus kita kali sama 88 period. Karena dia 8 tahun, dihitungnya annual, balik lagi nih annual interest. Jadi gampang, tinggal kita kaliin 2.400-nya itu kita kali sama 8 period. Terus kita tambahin sama prinsipalnya atau modalnya atau yang diinvestasikannya sebesar 30 dolar. Nah, nanti di sini kita total draw-nya yang bakal didapat sama Su itu di akhir tahun ke-8 itu sebesar 49.200. Lalu untuk yang B itu kita bakal ngitung bunga majemuk annually, bunga majemuk yang annually, bunga majemuk annually yang per tahun juga, tapi future value 1 dikali 8% untuk 8 period. Di sini 8% untuk 8 period. Di sini kita perlu cari ke tabel. Ini kan future value untuk yang interest compound annually. Sebentar, kita cari ke tabel ya. Jadi bunganya itu 8% untuk 8 period. 8% 8 period. Kita lihat dari tabel 6.1. Di tabel 6.1 yang 6 ini I-nya itu kan 6, terus N-nya itu 8, I-nya itu 8%, lalu untuk periodnya 8, jadi kita ambil itu ini 1,85098. Nah, nanti di sini kita tinggal mengalikannya dengan modalnya tadi 30 ribu dolar. Karena kan kayak kalau majemuk itu dia bakal bunganya juga bakal terus berbunga, terus berbunga, terus berbunga dari kalau misalnya dia nggak tarik-tarik, jumlah uangnya itu bakal terus berbunga. Jadi nanti ini kita kaliin sama yang ini, dapatnya itu 55.528 dolar. Biasanya kalau misalnya yang bunganya majemuk itu biasanya memang lebih tinggi daripada simple interest. Makanya dilihat di sini, ini beda kan jumlahnya, ada selisihnya di sini, jadi lebih lebih tinggi gitu dapatnya yang diperoleh sama Shu nanti. Lalu yang untuk yang C, interest compound semi-annually untuk future value, ini itu berarti dia dihitungnya 2. Karena untuk interestnya itu, untuk periodenya itu bakalan kita kaliin sama 2. Karena dia semi-annually, jadi 1 tahun dihitungnya 2 kali. Jadi kayak per semester gitu. Nah, di sini kita bakalan 1 dikali 4% dari 4% ini 4% dari 16 period. 16 period ini dapat dari 2 kali 8 year. Kan tadi di sini 8 year. Di sini juga dikasih keterangan semi annual, berarti dia perlu dikali dulu untuk N-nya. Jadi kita cari I-nya itu I-nya 4. I-nya 4%. Kenapa 4%? Karena tadi di sini annual interest-nya 8%. Dan ini pakai semi annual. Tadi sama kayak yang di 6.1. Kalau interest-nya itu kita bagi 2, kalau misalnya periodnya kita kali 2. Di sini 8 itu 8% ini kalau dibagi 2 jadi 4%. Dan untuk periodenya itu 2 dikali 8 tahun, jadi sebesar 16. Nah, ini kita lihat juga di tabel. Untuk bunga majemuk, cari yang 4%, I-nya 4%, N-nya itu 16. Ini ada 187.298. 187.298. Kita lihat dari tabel 6.1. Nah, di sini kita terus tambahin, kita bikin juga prinsipalnya, berapa yang diinvestnya itu sebesar 30.000 dolar, dan untuk total withdraw yang bakal diterima di akhir tahunnya nanti, itu kita tinggal kaliin antara
interest-nya sama prinsipalnya. Untuk total withdraw-nya sendiri di di akhir tahun ke-8 yang akan diterima sama Sui itu sebesar 56.189,40 dolar. Jadi mungkin kalau untuk yang video yang pertama ini bakalan lebih simpel mengenai pemahaman teman-teman aja, untuk lebih teliti lagi juga buat ngebedain simple interest sama bunga majemuk, lalu kalau misalnya annually itu kayak gimana, quarterly juga kayak gimana, dan semi annually gimana. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.